بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kajian minggu yang lalu, ketika kita membicarakan Al-Imam Ali Ar-Ridha, di akhir-akhir pembicaraan itu saya sebutkan ada dua ungkapan indah beliau. Tetapi sebenarnya minggu yang lalu dalam beberapa buku yang saya baca berkaitan dengan beliau dan ungkapan-ungkapan beliau, ada satu ungkapan yang kiranya saya ingin malam ini membahas berkaitan dengan apa yang saya bagi, berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha. Karena ucapan mereka para a'immatul athhar adalah dari sumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena dalam ungkapan beliau berkaitan dengan tanda-tanda orang berakal ini indah, maka kita ingin kaji ungkapan ini dengan niat dan mohon kepada Allah, bertawassul pada Rasul dan Ahlul Bait, agar kemudian kita diberi oleh Allah taufik mampu mengamalkannya. Karena kadang-kadang mengamalkan hal-hal semacam ini memang sulit. Tetapi kalau kita tidak melatih melawan hawa nafsu, kita tetap akan dikalahkan oleh hawa nafsu itu. Saya akan baca terlebih dahulu teks Arabnya, tabarrukan bil Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha. Qala al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihi salam, la yatimmu aqlu imri'in muslimin hatta takuna fihi 10 khisal. Al-khairu minhu ma'mul والشر منه مأمون يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه لا يسأم من طلب الحوائج إليه ولا يمل من طلب العلم طول دهره الفقر في الله أحب إليه من الغنى والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه والخمول أشهى إليه من الشهرة ثم قال العاشرة وما العاشرة قيل له ما هي قال عليه السلام
la yara ahadan illa qala huwa khairun minni wa atqa. Innama an-nasu rajulan, rajulun khairun minhu wa atqa, wa rajulun syarrun minhu wa adna. فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال لعل خير هذا باطن وهو خير له وخيري ظاهر وهو شر لي. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه. Saya kira terjemahannya ada pada antum masing-masing. Imam Ali Ridha ingin menjelaskan bahwa tidak sempurna akal seseorang muslim sebelum memiliki 10 perangai indah ini. Kalau ia telah memiliki 10 perangai indah ini, maka baru ia menjadi seorang muslim. Sempurna akal seorang muslim itu. Karena kalau tujuan Allah ciptakan kita ini untuk ibadah, maka sebenarnya ibadah itu ialah yang besar, yang akan membawa kita merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Ibadah bukan hanya puasa, salat, haji dan umrah, bukan hanya itu. Tetapi ada ibadah berbentuk yang indah sekali dan tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu ibadah dalam arti at-tafakkur, merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Itu yang populer sekali disebutkan dalam riwayat, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. 1 jam merenungkan, memikir, menggunakan akal untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah lebih mulia dari ibadah selama setahun. Karena seseorang itu tidak mampu memperoleh puncak arti ibadah kalau enggak mengenal kepada siapa yang ia sembah. Orang akan memperoleh puncak keindahan arti ibadah kalau kenal ma'budnya. Untuk bisa mengenal Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungkan ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dan bermacam-macam ayat Al-Quran yang semuanya Allah mengajak kita manusia untuk merenungkan ciptaannya. Dan itu ibadah yang akan membawa kita pada puncak arti ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan setiap saat ini akan hampa kalau kita enggak mengenal siapa sebenarnya yang kita sembah. Jangan-jangan kita menyembah hawa nafsu kita. Jangan-jangan yang kita sembah ego kita. Jangan-jangan yang kita sembah cuman ingin terkenal, dipuji orang, disanjung orang. Kita untuk mengenalkan siapa yang kita sembah sebenarnya, arti ibadah yang Allah ciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah bukan hanya berkaitan kepada salat, tapi puncak ibadah ialah tafakkur. Imam Ridha dalam ungkapan beliau yang lain, beliau pernah mengatakan, laisal ibadatu kathratas salati was shaum, innamal ibadatu at-tafakkur fi amrillahi azza wa jalla. Ibadah itu bukan hanya banyak puasa, banyak salat, bukan hanya itu, tetapi ibadah adalah berfikir, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, sering Allah mengajak dialog akal kita ini. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Terus, karena Allah menginginkan bahwa kita menyembah Zat-Nya melalui kita bertafakkur kepada Allah, agar kita mengenal Allah, kemudian ibadah kita itu mengenal.
Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, Allah menganggap orang yang gak menggunakan akalnya untuk merenungkan ciptaan Allah, itu manusia-manusia yang disebut oleh Allah calon-calon penghuni Jahannam. Dan kemudian oleh Allah disamakan mereka dengan binatang. Kita bisa baca Al-A'raf, ayyuhal ikhwah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah telah persiapkan mereka, orang-orang penghuni Jahannam dari jin maupun manusia. Mereka yang memiliki akal tidak pernah mereka gunakan untuk merenungkan, berpikir. Punya pendengaran, punya penglihatan, mereka gak gunakan untuk melihat dan mendengarkan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Mungkin kita pernah membaca dalam kajian, kita pernah membaca surat Al-Mulk. Ternyata penghuni neraka ketika mereka disiksa, teriakan mereka ialah "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id." Coba dulunya kami mendengar, kami mau menggunakan akal kami tidak pernah akan masuk ke tempat jahanam ini. Bahkan Allah sebutkan mereka orang-orang yang melata di bumi Allah, manusia ini yang tidak menggunakan akalnya. Allah sebutkan mereka itu tuli, bisu, buta, dan sejelek-jelek yang melata di bumi Allah. Allah berfirman dalam Al-Anfal, "Inna syarrad dawabi 'indallahi summun as-summul bukmu alladzina la ya'qilun." Karena itu di sini Imam Ridha ingin menyebutkan ada 10 tanda ketika orang menggunakan semua hal-hal 10 ini, perangai-perangai 10 ini, perangai indah ini, berarti akalnya telah sempurna. Ketika orang akalnya sempurna, pasti akal itu akan mengajak ia membawa kepada kebenaran dan menolak untuk mengikuti kejelekan. Karena akal itu adalah selalu mengajak kita untuk mengenal Allah. Imam Husin pernah mengomentari begini. Malam ini saya nggak bicara masalah akal, panjang akan sampai. Cuma ini mukaddimah saya sebutkan, pendahuluan, karena yang saya bagikan pada antum ini adalah tanda orang berakal dalam hadis Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Imam Husin pernah menyebutkan begini, la yakmulul aqlu illa bittiba'il haqq. Akal ini gak pernah sempurna kecuali kalau mengikuti al-haq. Kalau berseberangan dengan hak, inilah yaqilun menurut Al-Quran. Tetapi inna syarrad dawabi 'indallah as-summu al-bukmu alladzina la yaqilun. Sejelek-jelek yang melata di bumi Allah, kita manusia, adalah sum, buk, tuli, bisu. Mereka tidak berakal. Karena itu ayyuhal ikhwah, kita melihat dalam bermacam-macam ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu mengajak kita untuk merenungkan. Walau Quran ini, Allah selalu menyebutkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, atau memang akal mereka telah dikunci? Karena Allah turunkan Al-Quran ini juga dengan seluruh kandungan Al-Quran yang ada, agar kita bisa menggunakan akal kita dan menjadi orang yang berakal. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini, dengan seluruh kandungan Al-Quran dan keindahannya, kebesarannya, la'allakum ta'qilun. Karena puncak kesempurnaan akal ini ialah menurut Al-Imam Husin fittiba'il haq, mengikut kebenaran. Karena itu
Ada definisi daripada a'immatul adhar ketika mereka membicarakan akal, ma'ubida bihir rahman wa kitusiba bihil jinan. Akal itu yang dengannya disembah Allah dan dengannya akan diperoleh surga. Kalau enggak menggunakan akal, ya ini teriakannya penghuni neraka. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Karena itu orang enggak boleh mensia-siakan pemberian Allah yang begini besar. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan ayat yang mengajak kita untuk memikirkan, dan enggak mampu kita memikirkan tanpa kita menggunakan akal. Agama yang kita perintah yang kita ikuti, syariat dalam bentuk perintah maupun larangan, itu juga tidak lepas dari akal. Buktinya anak yang belum berakal, belum baligh, enggak ada kewajiban baginya. Buktinya orang yang gila tidak mempunyai kewajiban, karena yang bisa memikul syariat ini enggak ada sudah, itu akal. Karena itu Allah selalu dalam Al-Quran mencela orang-orang yang enggak menggunakan akalnya. Malam ini kita akan kaji ada 10 sifat menurut Imam Ali Ar-Ridha berkaitan orang kalau telah memiliki 10 ini berarti telah sempurna akal seseorang. Belum sempurna akal seorang muslim hingga mempunyai 10 karakter. Pertama, kebaikan bisa diharapkan darinya. Artinya orang bermukmin muslim yang berakal itu selalu orang akan mengharapkan kebaikan darinya, karena tidak pernah keluar darinya kecuali yang baik. Orang berakal, kalau kita tadi mengikuti definisi, la yakmulu al-aqlu illa bittiba'il haq. Akal ini enggak sempurna kecuali mengikuti hak. Salah satu bukti mengikuti hak ialah ciri orang yang mengikuti hak, ciri manusia yang berakal ialah darinya selalu diharapkan kebaikan. Orang enggak takut dengannya karena tidak akan memperoleh darinya kecuali yang baik. Ia hobi melaksanakan kebaikan dan menganjurkan orang untuk berbuat baik, dan itulah orang yang berakal. Karena itu Rasulullah pernah mensifati al-mu'minu alifun ma'luf. Orang mukmin itu jinak bahasa kasarnya, lunak, enak dan menyenangkan. Seorang mukmin itu yang berakal ini selalu basyus, akan menggembirakan orang. Tidak seram dia. Orang sekelilingnya akan bisa pasti memperoleh kebaikan darinya. Al-khairu minhu ma'mul, kebaikan selalu diharapkan darinya. Karena kan orang mukmin selalu akan mempraktekkan, berakal ini akan mempraktekkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wastabiqul khairat aw sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, akan berlomba untuk melaksanakan kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ciri orang yang berakal, karakter pertama orang yang berakal, yang menampakkan kesempurnaan akalnya ialah al khairu minhu ma'mul, kebaikan selalu